Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda dengan NIM 1205012038. Saya berasal dari kelas 4H Sistem Basis Data. Nah, di video kali ini saya akan membuat video tentang penjelasan dan praktik dari exception handling. Nah, yang pertama, exception handling atau handling exception adalah penanganan pesan kesalahan pada saat runtime. Nah, setiap kesalahan atau error tersebut atau peringatan yang muncul karena suatu perintah disebut dengan exception. Nah, bagian exception ini ditunjukkan untuk mengenangani exception tersebut. Bagian ini disebut juga exception handler. Sedangkan mekanisme penanganan exception itu disebut dengan exception handling. Nah, jika tidak terdapat exception dalam sebuah blok, maka semua proses akan terhenti dengan tanpa adanya penanganan kesalahan. Sebaliknya, jika terdapat exception section, maka semua perintah berikutnya dalam bagian executable section tidak dieksekusi dan diproses, akan berpindah ke bagian exception handler. Nah, pesan kesalahan itu dibagi dua, yaitu predefined exception atau kesalahan Oracle. Yang kedua, user predefined exception atau kesalahan user. Nah, bagaimana cara kerja dari exception tersebut? Nah, setiap kali exception muncul, semua perintah berikutnya di dalam executable section tidak dieksekusi dan proses akan berpindah ke exception handler. Nah, berikut contohnya ada declare, ada begin, select name into vname from mahasiswa, di mana kita akan membuat kondisi keadaan mahasiswa tersebut, misalnya name-nya segini. Nah, maka jika tidak ada block exception ini, maka akan error. Jika kita buat block exception ini, maka dia tidak akan berhenti secara sementara. Kita buat block exception when no data found, then maka outputnya data tidak ada, maka buat end. Misalkan ketika proses select tidak menghasilkan data apapun, Oracle akan membangkitkan error dengan kode ORA 01403. Nah, begitu error tersebut muncul, maka proses akan berpindah ke bagian exception section, yaitu ke bagian output di mana menjelaskan nanti data tidak ada. Selanjutnya yaitu tentang bentuk umum dari block exception. Nah, di sini untuk umumnya ada exception when, exception 1, or exception 2, or then, diikuti dengan statement-statementnya. When exception A or exception B or then diikuti statementnya, dan when other than statement. Nah, berikut ini kita akan menuliskan perbedaan dengan menggunakan blok eksepsi yang tidak menggunakan blok eksepsi. Nah, contoh yang tidak menggunakan blok eksepsi yaitu set server output on-nya itu dideklarkan pertamanya dan nama employees, last name, begin. Setelah itu kita menselect last name dari tabel employees, di mana employees ID-nya itu 309. Maka akan menghasilkan output nama N. Nah, hasilnya itu ORA 01403 no data found, berarti employee ID dengan 309 itu tidak ditemukan. Nah, ini yang menggunakan blok eksepsi, di mana yang menggunakan blok eksepsi itu hasilnya akan mengeluarkan output tidak ditemukan datanya dalam database, karena kita telah membuat block exception-nya ini tadi, when no data found, then maka output yang keluar adalah tidak ditemukan datanya dalam database. Nah, beberapa jenis kesalahan yang umum terjadi antara lain, yang pertama syntax error, di mana keterangannya misalnya kurang tanda titik koma dan koma dalam penulisan statement. Yang kedua, logic error, yaitu loop yang tanpa berhenti urutan dari operator. Compile error, yaitu penggunaan perintah yang salah yang baru diketahui pada saat compile. Yang terakhir itu runtime error, error yang terjadi pada saat program dijalankan. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam eksekusi programnya. Ini contoh yang pertama yang tidak menggunakan block exception. Langsung saja kita buat new terminal.
masuk ke SQL Plus, masuk ke user HR, output on. Nah, langsung saja kita panggil file contoh 1, maka akan mengeluarkan output yaitu error at line 1 ORA dengan kode errornya ORA 01403, di mana keterangannya no data found. Maksudnya di sini kita men-select last name dari tabel employees, di mana kondisinya yaitu employees ID sama dengan 309 ini tidak ditemukan, maka akan mengeluarkan output no data found. Nah, selanjutnya contoh yang kedua yaitu dengan yang sama tetapi menggunakan block exception. Mari kita lihat bagaimana perbedaan outputnya jika kita menggunakan block exception ini. Nah, maka output yang dikeluarkan adalah tidak ditemukan datanya dalam database. Nah, jika yang bagian codingan yang ini tidak dapat diproses, maka dia tidak akan langsung berhenti. Dia langsung diproses ke bagian exception dengan mengeluarkan output tidak ditemukannya data dalam sebuah database. Nah, selanjutnya ini adalah contoh ketiga. Coba kita jalankan dari contoh ketiga ini. Nah, maka output dari contoh ketiga ini adalah ORA 01422, di mana except fetch returns more than request number of rows. Katanya output dengan kita memakai kondisi first name dari John ini, maka akan menghasilkan output lebih dari satu baris. Mari kita cobakan select name from employees where first name sama dengan John. Nah, maka last name dari tabel employees yang first name-nya John itu ada 3 baris, yaitu Sen, Russell, dan Seo. Maka output yang dikeluarkan tadi katanya exact fetch returns more than request number of row, karena outputnya lebih dari satu baris. Nah, jika kita contohkan yang kita rangkan contoh yang keempat. Contoh 4.sql. Nah, output yang keluar itu data lebih dari satu baris. Nah, contoh 4 dan 3 ini tadi yang sama, tapi yang ini telah menggunakan block exception, yaitu when too many rows. Dan jika banyak baris, maka output yang keluar yaitu data lebih dari satu baris. Maka output yang keluar dari sini data lebih dari satu baris. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang menangkap exception, di mana exception yang dibuat oleh Oracle dapat ditangkap menggunakan sintak orders. Nah, exception yang dibuat oleh user dapat ditangkap menggunakan alur sebagai berikut. Yang pertama declare, yang kemudian di raise, yang ketiga itu di reference, di mana itu ada exception handling session-nya. Nah, yang kedua selanjutnya yaitu predefined exception. Beberapa jenis error yang sangat umum dimasukkan ke dalam predefined exception, sehingga seorang user dapat membuat penanganan error terhadap exception yang umum tersebut tanpa harus mengetahui kode errornya. Nah, berikut ada nama exception, kode error, dan deskripsinya. Nama exceptionnya itu cursor already open dengan kode error
ORA 06511 di mana keterangannya membuka kursor yang sedang terbuka. Dan the file on index dengan kode error ORA 0001 di mana deskripsinya itu memasukkan nilai duplikat pada kolom unique. Yang ketiga, invalid cursor di mana kode errornya itu ORA 01001 di mana deskripsinya itu operasi kursornya ilegal. Yang keempat yaitu invalid number di mana kode errornya ORA 01722 di mana deskripsinya yaitu gagal mengkonversi karakter ke number. Yang kelima yaitu login denied, kode errornya ORA 01017 mana deskripsinya login dengan username atau password yang salah. Yang keenam yaitu not login on, yaitu dengan kode error ORA 01012 di mana deskripsinya mengakses database tetapi tidak terkoneksi. Nah, selanjutnya ada program error dengan kode ORA 06501 terjadi PLSQL internal error, ada row type mismatch, ada strokes error, ada time out on resource, ada too many rows yang ini tadi katanya select into statement menghasilkan lebih dari satu baris data. Ada value error di mana kesalahan pada operasi aritmatika, konversi tranche atau batas rentang nilai. Ada zero divide di mana membagi dengan 0. Nah, selanjutnya itu the other exception handle. Bagian exception handling hanya menjebak exception yang ditentukan exceptionnya tidak terjebak kecuali menggunakan order exception handler. Handler others menjebak semua exception yang belum terjebak. Jika digunakan, others harus menjadi pengendali exception handler yang didefinisikan. Nah, berikut sintaknya. The begin, setelah itu diikuti dengan perintah exception. When data found, maka diikuti statement-statementnya. Jika when too many rows, then diikuti statement-statementnya. Jika when others, then diikuti statementnya, maka diakhiri dengan and. Nah, kita lanjut ke menangkap exception user. Kita cobakan dulu yang contoh dari others ini tadi, bagaimana outputnya. Contoh others.sql. Nah, coba kita cek yang contoh others ini. Nah, maka output yang keluar yaitu terjadi error yang lain, karena tadi kita membuat state exception dari when others then, di mana statement outputnya yaitu terjadi error yang lain. Ini adalah contoh dari others. Nah, selanjutnya itu menangkap exception dari user, di mana ada sintak raise application error, ada error number, message. Dengan sintak di atas, user atau program dapat mendefinisikan sendiri pesan kesalahannya. Angka yang boleh digunakan untuk mendefinisikan pesan kesalahannya adalah min 20000 sampai dengan 20999. Nah, kita coba lihat contoh dari raise ini. Kita output contoh raise. Maka outputnya yaitu error at line 1 ORA 20500 dengan keterangan gaji kebanyakan. Katanya ORA 06512 di baris ke-8. Katanya data dengan employee ID 100 ini, jika gajinya 5.000 maka raise application errornya itu dengan min 20500, di mana keterangannya yaitu gaji kebanyakan, di mana employees ID sama dengan 100 itu memiliki keterangan nanti errornya yaitu ORA 20500 dengan keterangan gaji kebanyakan.
Di sini outputnya yaitu nama dan mengeluarkan gajinya. Ini adalah contoh penerapan dari RESTADI. Nah, sekianlah video dari saya. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.